Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Setiadi, Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK Pasundan 3 Cimahi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 angkatan 2 di EPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Pasundan 3 Cimahi. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 12 OTKP dengan materi menyusun laporan keuangan. Berikut tayangan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Ya, hari ini kita ketemu lagi ya dengan saya. Ya, mudah-mudahan semua sehat, semua dalam kondisi yang tidak ada yang sakit. Ya, walaupun ada yang sakit, cuaca lagi seperti ini. Ya, mudah-mudahan dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke. Oke, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ya, langkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kebiasaan kita sebelum memulai belajar. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang hari ini sudah hadir, walaupun dalam kondisi yang mungkin semua saya lihat tidak ada yang hadir ya hari ini ya. Ya, sebelumnya saya akan mengabsen dulu ya untuk hari ini. Alia Nur Hajijah hadir? Tidak ada. Kemana Fajar? Kemana? Sedang sakit, Pak. Sakit. Oke. Aris Hidianto. Kemana Aris? Gak masuk. Kemana, ada keterangan nggak? Enggak ada, Pak. Apa si Aris? Demia. Hadir. Divania. Hadir. Eva. Hadir. Muhammad Fajar. Hadir. Hadir. Nabila. Hadir. Reva. Hadir. Naila. Salaisa. Hadir. Salva. Hadir. Tania. Hadir. Vina. Oke, ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang tidak hadir hari ini diberikan kesehatan ya. Yang tidak ada keterangan juga saya harapkan tidak dalam kondisi yang berangkat dari rumah tapi tidak sampai ke sekolah. Ya, mudah-mudahan ada keperluan yang mungkin menjadi masalah di keluarganya, jadi tidak ada keterangan untuk hari ini. Oke,
Sebelumnya Bapak pengen memberikan review dulu dari apa yang mungkin minggu kemarin ya saya sempat memberikan materi di strategi pemasaran dan media promosi ya. Ada yang tahu nggak nanti sebelum kita lanjut ke bab yang selanjutnya mengenai menyusun laporan keuangan, apa itu strategi, apa itu pemasaran, secara umumnya apa, media apa, promosi apa? Cung, ada yang tahu apa itu strategi? Oke, boleh. Nih pakai ini dulu. Ya, langsung. Secara gambarannya apa itu strategi? Apabila secara umum, setahu saya strategi itu seperti pemikiran atau planning awal sebelum kita melakukan sesuatu agar kita mencapai final ataupun apa hal yang kita inginkan. Contohnya jika kita ingin melakukan sesuatu, kita tuh harus merangkai dulu beberapa rangkaian sebelum kita melakukannya sehingga kita dapat mencapai tujuan yang kita capai dengan persiapan yang matang. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Strategi? Kalau media itu sarana, alat, ya. Kira-kira apa sih media? Kan minggu kemarin saya minta kalian untuk membuat suatu produk tuh dengan bentuk media. Ya, media itu adalah sarana bagaimana kamu mempromosikan melalui media yang kamu buat. Ada berupa media itu apa aja? Elektronik, terus cetak, terus poster, bisa berupa poster, terus ada lagi yang berupa brosur, ya itu media. Terus sekarang pemasaran, apa sih pemasaran itu? Ayo. Terkait dengan distribusi, dimulai dari antara pemasok sampai ke penjual, dari penjual sampai ke pembeli. Iya, memasarkan produk, ya, baik itu produknya berupa produk jadi maupun produk jasa, ya memasarkan, ya itu dengan melalui media. Ya, caranya dengan tadi ada brosur, elektronik, poster ataupun media iklan. Nah, itu kan media memasarkan, ya. Oke. Tuh, ya. Baik. Saya hanya sekilas saja ini untuk mereview materi yang kemarin. Jadi, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu dengan materi di bab ke-7. Tolong dibuka bukunya dulu, ayo. Buku paketnya. Oke, menyusun laporan keuangan. Ya, ini berkaitan dengan media promosi dan strategi pemasaran yang kemarin, minggu kemarin, pertemuan yang minggu kemarin kalian udah buat produknya, terus pemasarannya, strateginya, ya. Tinggal sekarang mencoba kalian dari beberapa komponen itu kalian buat laporan keuangan. Walaupun kalian bukan orang atau jurusan akuntansi, paling tidak kita harus memanage keuangan dengan membuat laporan keuangan. Dasar-dasar laporan keuangan. Tolong, apa itu pengertian laporan keuangan? Ayo, bacakan. Satu orang aja. Ayo, bacakan siapa? Gantian. Ayo, Cung. Ayo. Laporan keuangan apa? Oh, baca. Kelihatan nggak? Oke. Sok. Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Nah, itu dari berbagai sumber pustaka ya. Bahwa laporan keuangan itu adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan perusahaan mengenai posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan. Jadi laporan di mana perusahaan itu mengalami rugi atau untung. Ya, mengalami kenaikan dari bulan ke bulan sampai akhirnya tutup tahun biasanya. Direview, dilihat ya. Bagaimana nih perkembangan keuangan dalam menjalankan usaha ini? Apakah mengalami kemunduran atau di tengah-tengah atau mungkin ada kemajuan dari segi keuangannya? Ya, nah itu harus ada, ya. Itu dari berbagai
sumber ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tujuan laporan keuangan. Ya, menurut standar akuntansi keuangan PSAK tahun 2012, keuangan bertujuan sebagai satu, menyediakan informasi berkaitan dengan posisi keuangan. Jelas ya, berkaitan dengan posisi keuangan yang tadi saya sebutkan di perusahaan tersebut. Ya, karena sekarang tuh banyak sekali perusahaan yang notabene seolah-olah dia itu bisa terus berjalan tetapi tidak lihat kondisi keuangannya, akhirnya gulung. Ya, makanya menyediakan informasi berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Ya, ini ada 3 di situ bisa kalian lihat juga. Intinya ini adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan. Ya, paham ya? Nah, ini karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Ya. Yang kedua, relevan. Ya, ini yang dapat dipahami itu berarti harus yang lebih mudah dipahami. Ya. Tapi terkadang kalau memang kita tidak tahu akan sulit dipahami karena kita tidak mau tahu biasanya. Kalau biasanya kita mau tahu itu pasti akan tahu. Akan mudah. Ini berapa sih? Ini apa sih? Kemana sih ini barang keluarnya? Berapa item? Berapa yang dikeluarkan anggarannya? Berapa pemasukannya? Kalau kita tahu dan paham, pusat pembelajaran. Ya. Terus yang relevan itu berarti harus benar-benar real, nyata. Ya, barang keluar berapa, uang masuk berapa, jangan sampai ada rekayasa. Ya, buat akuntansi untuk laporan keuangan, nominal satu aja bisa merubah segalanya. Jadi yang orang-orang yang membuat laporan ini harus benar-benar jujur, teliti, dan pintar dalam memberikan laporan rugi labanya. Laporannya jangan sampai salah. Ya, harus sangat-sangat teliti. Oke. Yang selanjutnya ada, nah ini laporan laba rugi juga sama ya. Jadi laporan rugi laba bentuk bertahap. Jadi ada beberapa model tipe laporan laba rugi. Tinggal lagi perusahaan yang balik lagi mau menggunakan model yang mana, gitu kan? Karena perusahaan punya prinsip, punya model yang mungkin menurut dia itu lebih baik seperti ini modelnya. Tinggal tergantung kita nanti mengaplikasikannya seperti apa. Nah, ini laporan perusahaan ekuitas atau modal kapital. Itu hanya contoh saja ya, itu hanya contoh dari beberapa model laporan rugi laba, terus neraca. Yang selanjutnya mungkin nanti bisa dipelajari pada saatnya kalian mungkin nanti harus terjun langsung di lapangan, seperti apa sih menjadi seorang akuntan, seperti apa sih harus menjadi seorang kasir dan lain sebagainya yang berkenaan dengan keuangan. Ya, laporan keuangan. Oke. Ada yang tanyakan sebelum nanti kita lanjutkan mengenai penyusunan laporan keuangan? Ya, Pin, boleh. Tolong dikasihkan ininya ke Pina. Ya, apa aja lah bertanya. Yang penting kalian tidak mengerti, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, pada saat saya menjawab, memberikan informasi. Ya, izin bertanya. Ya. Kalau seandainya di neraca itu kan ada balance sheet. Nah, kalau seandainya suatu laba atau misalnya ruginya itu tidak sesuai atau tidak balance, apakah ada sanksi atau misalnya ada hal-hal yang mungkin perusahaan lakukan kepada kita gitu? Siap. Itu aja, Vin? Iya. Pertanyaannya. Oke. Mungkin ada temannya yang memberikan komentar sedikit sebelum nanti Bapak jelaskan. Adakah sanksi buat nanti pada suatu perusahaan, dari perusahaan kepada seseorang mungkin ya yang menjadi istilahnya karyawan tersebut yang harus bertanggung jawab gitu ya dalam kondisi keuangan yang tidak balance pada saat mungkin laporan mingguannya atau mungkin laporan bulanannya atau mungkin akhir tahun. Kira-kira ada nggak yang mau memberikan sedikit gambarannya seperti apa? Ayo, sebelum nanti saya coba jelaskan. Ini secara umum kok pertanyaannya. Oke, Fajar, Pak Fajar. Untuk sanksi di setiap perusahaan, izin menjawab pertanyaan dari Pina. Untuk sanksi di setiap perusahaan untuk melakukan kesalahan pada saat melakukan penghitungan uang baik dari laba maupun dari ruginya. Nah, itu tuh sebenarnya tergantung perusahaannya. Ada yang mengsanksi dengan membayar kembali total kerugian ataupun total uang yang tidak balance-nya. Ada juga yang memakai metode lain, contohnya seperti hukuman sanksi untuk bekerja dengan waktu sekian tahun, dan mungkin aja bisa
ada pihak perusahaan yang mungkin menuntut ke pihak ranah yang lebih berwajib. Untuk selebihnya ya mungkin begitu. Oke, terima kasih Pak Jar. Bisa dipahami atau mungkin ada gambaran sedikit secercah dari paparan yang disampaikan oleh Pak Jar? Ada yang lain mungkin? Ada nggak? Ayo yang perempuan. Hawa mungkin? Ayo Wak. Belum. Salsabila? Mungkin? Ada nggak? Oke. Apa yang tadi disampaikan Pak Jar sedikit ya Bapak tambahin karena di sini kembali lagi di saat seseorang atau mungkin unit keuangan yang dikasih mandat untuk memberikan laporan keuangan pada saat dia harus melaporkan neraca tersebut, keuangan tersebut, kalau memang adanya sedikit ketidakbalance. Apa itu balance? Keseimbangan antara keuangannya ya tidak benar lah intinya, itu pasti ada sanksi. Mungkin sanksinya apa? Satu, harus ada teguran dulu, koreksi dulu, benar enggak? Ini keuangannya kok ada misalnya 1 juta, kemana ini larinya? Nah itu biasanya harus dikontrol dulu oleh pihak manajer keuangan, ya. Baru saat nanti dia udah dikontrol masih tetap tidak ada, biasanya dipanggil lah, ya, si orang tersebut. Kepolisian dilaporkan, gitu. Yakin ya? Paham ya? Oke, itu hanya skala besar. Tapi kalau skala kecil ya kekeluargaan lah, biasanya kan seperti itu, ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Yuk, sebelum nanti lanjut ke tugas yang ada di situ yang sudah Bapak buat, nanti kalian sesuai dengan kelompok yang minggu kemarin, sesuai kelompoknya silakan nanti berdiskusi mengenai kegiatan laporan keuangan kalian kemarin membuat produk sampai memasarkan dalam 1 bulan atau mungkin beberapa minggu ke depan, ya, yang sudah kalian lakukan, apakah mengalami kenaikan omset atau bahkan hanya balik modal saja atau mungkin merugi karena tidak laku, ya. Oke, paham? Oke, silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat. Silakan, nanti Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian presentasi setiap kelompoknya. Minimal ada perwakilan kelompok yang harus presentasi. Saya pengen tahu. Oke, silakan duduknya berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat pada saat minggu kemarin. Ya, silakan dibuat kelompoknya aja. Duduknya bebas, intinya setiap kelompok ada kelompok yang dipresentasikan nantinya. Ya, intinya ada laporan keuangannya ya. Saya minta biar kalian seolah-olah bisa memanage lah pengeluaran dan pendapatan kalian selama ya kurang lebih 1 bulan inilah. Kalian pasarkan melalui media yang mungkin udah kalian buat, ada yang media brosur, online, tapi kebanyakan kemarin itu Bapak lihat di kelas yang lain juga menggunakan media online, baik di IG kalian dan di sosmed yang kalian punya, ya. Jadi kan ini untuk seharinya itu, jadi sebelumnya kan gini, untuk modalnya kan waktu itu kita cuma memberi pouch dengan ukuran 10 kali 10. Nah harganya itu 12.500, itu tadi isinya itu 50 piece. Nah untuk tepung tapioka kan yang beli kamu Gimana? itu berapa? Ada kesulitan? Belum? Oke. Kira-kira ada keuntungan nggak dalam kalian memberikan atau memasarkan produk itu? Dalam berapa lama? Baru 1 minggu. 1 minggu ada keuntungan. Itu bertribunya berapa? Ada kerugian juga. Ada pastinya ya. Mungkin nggak mungkin pada saat kita memasarkan atau membuat produk itu langsung laku kan? Pasti ada fluktuasinya kan? Nah paling tidak dalam 1 minggu itu kisaran berapa sih labanya, kerugiannya berapa? Beli apa aja? Ya nanti coba dipresentasikan. Harapan saya jangan kalian untungnya yang dihitung ya, tapi kerugiannya juga dihitung. Karena dalam perjalanan menjalankan suatu usaha itu pasti ada ruginya, nggak langsung untung.
ya, walaupun ada sedikit ya untungnya, tapi rugi Jadi- juga harus dihitung, jangan sampai enggak ya. Kalau begitu sekarang jumlahin sama kamu. Nah kan ini pos per pelajaran. Oke, karena waktunya udah habis, silakan buat presentasi. Yang lain mohon disimak, mohon didengarkan sembari kalian menyelesaikan yang belum ya, biar waktunya tidak habis ya. Nanti masih ada tugas dari saya biar kita sama-sama beres ya. Ini untuk laporan keuangannya saya minta dari kelompoknya Fajar. Ya, silakan Fajar. Yang lain disimak atau yang belum tolong diselesaikan biar nanti kebagian kelompoknya sudah beres. Ya. Silakan Fajar perkenalkan diri sama kelompoknya. Sudah di on kan itu itunya? Yang lain tolong didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Syadik Maulana. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja tentang laporan keuangan dimulai dari modal sampai kerugian dan juga laba yang kelompok kami dapatkan pada saat memulai menjual produk yang bisa dibilang ini produk lokal yang sudah banyak orang sukai, yaitu cimol bojot. Nah, pertama-tama sebelum saya memikirkan ide itu, sebelumnya kita itu pernah berpikir untuk membuat cireng, tapi dikarenakan cimol bojot sedang hits, jadi dari salah satu anggota kelompok kita ada mengusulkan untuk membuat produk tersebut. Nah, akhirnya kita pun mulai ke pasar dan ke tempat toko-toko untuk membeli modal. Untuk membeli bahan-bahan. Modalnya itu terdiri dari pouch, tepung tapioka, tepung terigu, bumbu, minyak, gas. Gas itu ya bisa dibilang sekunder lah. Untuk pouchnya kami membeli pouch ukuran 10x10 dengan harga 12.500 yang berisi 50 piece. Lalu kami juga membeli tepung tapioka sebanyak 1 kg dengan harga 16.000, tepung terigu 1/4 dengan harga 2.500, namun dikarenakan takut kekurangan sehingga kita menambah lagi sehingga kita membeli tepung terigu yang setengah kilo pada waktu itu. Lalu juga perbumbuan dimulai dari atom, cabai bubuk, daun jeruk, itu kisaran 10.000 kurang lebihnya. Ada minyak liter, dengan kita membeli minyak liter sebanyak 1 liter dengan harga 15.000, dan bisa dibilang modal kita itu totalnya itu sekitar 59.000 Ya. ya. Nah, setelah kita membuat dalam satu hari target kita satu hari membuat cimol bojot. Sebentar, aku tanya. Pada saat kamu membuat itu sudah produknya udah jadi, kamu melalui media apa memasarkan itu? Untuk memasarkannya, sebelum kita memulai penjualan ini, sebelumnya kita itu sudah tanya-tanya kepada teman-teman yang ada di sekolah, kira-kira makanan yang enak dan cocok untuk pelajar seperti kita itu apa. Mereka bilang cimol bojot, katanya soalnya lagi hits baik di media sosial maupun di sekolah kita. Nah, jadi pada saat media ya. dimulai dari media online, baik dari status WA dan juga langsung kepada teman-teman pre-order. Nah, pada target kita membuat cimol bojot ini perharinya itu 20 sampai 25 pak, dan kita melabeli harga untuk satu piece-nya itu seharga 3.000 agar harganya itu ramah di kantong para pelajar seperti kita. Oke. Selama berapa hari itu udah memasarkan itu produk? Keuntungan atau mungkin laba yang diperoleh atau mungkin kerugian yang dialami oleh kelompoknya Fajar? Jadi Kapan? untuk kerugian dan keuntungannya itu tidak dapat dikatakan dengan Dirinci dengan benar. ya, dikarenakan keuntungan dan kerugian itu kan datangnya tidak jelas. Kalau sedang untung ya untung, sedang rugi ya rugi. Namun untuk pendapatan per hari, jika dianggap semuanya ini terus lancar dalam ya, satu bulan. dalam satu bulannya itu kisaran 480.000, tapi itu tadi dihitung dengan bahan-bahan yang telah kami keluarkan. Namun untuk bersihnya tanpa terlibat dengan bahan-bahan tersebut, kelompok kami ini mendapatkan kisaran 320.000. Akan tetap 320.000. ya dalam satu bulan. Akan tetapi kan dikarenakan pasti dalam
setiap kita jualan itu tidak selalu habis semua, pasti ada barang yang tersisa, baik 1, 2 sampai 3. Nah itu bisa kami bulatkan dalam 1 bulan itu kami mengalami kerugian 30 sampai 40 ribu. Nah jadi bisa dikatakan pendapatan kita itu dengan dihitung beserta kerugian dan juga modalnya, pendapatan kita itu dalam 1 bulan itu bisa berkisar 300 sampai 350 ribu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Berikan aplaus Wassalamualaikum buat warahmatullahi kelompoknya wabarakatuh. Fajar. Jadi pada saat itu pasti ada ya yang mengalami ketidaklakuan dalam Ya, Pak. pemasaran karena ada kendala, berbagai kendala, tapi Ya, pada akumulasi dalam 1 bulan perhitungan keuangan kelompoknya Fajar mengalami untung sekitar 350 Sampai 350 ribu. ribu. Oke, terima kasih. Oke, mana tugasnya? Oke, kelompok siapa lagi sekarang yang mau? Siap. Oke, ayo kelompoknya Vina, tolong yang lain habis ini harus ada. Saya percepat ya, kalau enggak nanti lama kalian ya. Intinya kelompok Vina habis ini kelompok siapa harus siap. Ya, waktunya udah lama. Oke, silakan Vin, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Vina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penjualan yang kelompok kami lakukan. Penjualan yang jenis barang atau produk yang kami jual yaitu piscok lumer atau pisang coklat lumer. Bahan-bahannya ada 10 buah pisang uli, kemudian mentega, kulit lumpia, coklat batang, dan keju parut. Kemudian kami juga melakukan packaging atau alat untuk mengemas barangnya itu cup bening. Harga 10 buah pisang uli 20.000. Mentega yang kami gunakan hanya 100 gram, tapi kami membelinya dengan 200 gram itu harganya 12.000. Kami juga membeli kulit lumpia seharga 5.000, coklat batang 18.000, dan keju parut 5.000. Juga cup bening seharga 9.000 dan modal awal kita yaitu 69.000. Laporan keuangan pada penjualan hari pertama, kami memiliki modal 60.000. Kemudian membeli bahan seharga 57.000 dan hasil penjualan kami 40.000. Di hari kedua, kami memiliki hasil penjualan sebanyak 60.000 dan membeli bahan 57.000. Di hari ketiga, kami mengalami peningkatan dari hari sebelumnya, yaitu hasil penjualannya 50.000 dan di hari seterusnya pun mengalami kenaikan. Jadi akumulasi pada saat kamu sampai akhir Ya. itu keuntungan dan kerugiannya boleh kamu paparkan. Oke. Laba yang kami peroleh selama 1 minggu penjualan, kebetulan dari sebulan itu kami baru melakukan 1 minggu penjualan, yaitu dapat laba 221.000. Untuk kerugiannya kami tidak mengalami kerugian karena alhamdulillah selama 1 minggu ini belum Tolong yang ada, lain jangan ribut, tolong dengarkan temannya. karena selama 1 minggu ini kami belum memiliki kerugian apapun. Soal gas, minyak, dan listrik itu sudah kami atur dari sebelum-sebelumnya keluar dari modal utama seperti itu. Udah dirinci ya sebelumnya ya. Oke, Jadi- terus Sudah. Mungkin untuk selanjutnya modal kita menjualnya itu harganya 1.000 per satu piece. Ya. Dan kalau misalnya mereka mau beli sepak isi 5 itu harganya 6.000. Jadi kami memiliki, Kan potongan harga Iya. di situ. Oh gitu. terus kita juga punya laba atau bati 1.000. Laba atau untung? Iya, keuntungan 1.000 kami, dari iya. per cupnya itu. Iya. Oke. Melalui media apa sih kemarin itu? Kami mempromosikannya itu melalui media elektronik dan juga punya stand kebetulan. Ya, kebetulan mungkin kenapa kita mengalami peningkatan penjualan karena mungkin di stand itu kita jualnya weekend. Jadi mungkin banyak orang yang datang ke stand kita juga. Balik lagi saya nanya. Iya. Dari stand itu dipotong untuk biaya sewa atau enggak atau free? Kebetulan free. Oh free. Ya. Oh, jadi lillahi ta'ala itu free Bukan tempat. juga Oh, bukan sebetulnya. juga. Kebetulan kami punya Oh, teman. teman. Jadi ada kerjasama Ya, ya. gitu. Jadi mungkin untuk
laba dari kita juga dibagi ke Oh, mereka. jadi ada beberapa persen Tap- keuntungan untuk nanti istilahnya nyewa itu stand. Tapi kalau untuk laba bersihnya yang kami dapat ya Antara 221 220 itu per per satu, minggu. iya, Baru satu per minggu. ya, Iya. ini belum per bulan ya. Betul. Ya mudah-mudahan dalam 1 bulan terus meningkat ya Amin. labanya. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok Tina. Oke. Sekarang masih dalam kondisi kalian di situ aja ya, nggak jadi masalah. Ada tugas individu sekarang yang nanti harus kalian buat ya. Kalau nggak selesai nanti bisa di PR-kan ya. Tapi sebelum nanti sini. Oke. Nanti tugasnya ada di buku, tapi jawabannya nanti kalian kalau tidak ada bisa kalian cari di media sosial ya. Tapi saya akan bacakan, silakan kalian tulis pertanyaannya ya. Nanti kalau waktunya masih ada dikumpulkan, kalau waktunya habis bisa kalian kerjakan di rumah, nanti di pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Oke? Oke, tolong ditulis ya. Oke, tolong disimak pertanyaannya. Nanti di buku paket kalian bisa cari jawabannya atau mungkin di media sosial kalau memang tidak ada di buku paket. Oke, nomor 1. Dah? Jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Nomor 4. Terangkan penggunaan laporan keuangan. Terangkan penggunaan laporan keuangan bagi pemberi pinjaman. Nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan neraca? Oke, silakan dimasukkan kalian jawab. Nanti kalau tidak selesai kalian buat tugas di rumah, nanti ketemu lagi Bapak periksa. Oke, silakan ada waktu beberapa menit lagi kalian coba untuk kerjakan sebelum nanti kalian istirahat. Oke, silakan. Coba kalian cari, coba kalian isi dulu yang bisa, yang ada. Oke, karena waktunya udah mau habis ya. Tolong kalian nanti dibuat di rumah ini ya. Nanti minggu depan ketemu harus sudah beres, harus dikumpulkan. Mengingat tugasnya harus masuk. Jadi nanti Bapak periksa di pertemuan selanjutnya. Oke. Sebelum kalian nanti istirahat, oke. Tolong dari kalian, saya pengen mereview dulu apa sih yang bisa kalian dapatkan dari materi hari ini mengenai menyusun laporan keuangan. Buat review, buat namanya resume untuk materi hari ini. Apa? Ayo, cung. Oke, kejar. Terus pentingnya apa sih menyusun laporan keuangan ini? Ayo, ya berdiri Fajar. Yang saya dapatkan dari pertemuan pada pelajaran kali ini adalah sekarang saya menjadi mengetahui tentang dasar-dasar laporan keuangan dimulai dari pengertiannya, manfaatnya, dan juga sampai ke karakteristik dari laporan keuangan ini. Dan berkat hal itu sekarang saya jadi mengetahui betapa sulit dan betapa harus siapnya diri kita apabila seandainya di masa depan kita menjadi seorang akuntan. Karena masalah uang itu sangatlah sensitif. 1 rupiah saja itu dapat membuat suatu nominal menjadi berbeda.
Sehingga maka dari itu sekarang saya sudah belajar untuk dapat menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya, dan juga menjadi seseorang yang lebih teliti dalam melakukan sesuatu agar tidak melakukan kesalahan ataupun error pada saat melakukan sesuatu, terutama dalam penghitungan uang, baik uang yang kecil maupun uang yang besar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya serap pada pembelajaran hari ini. Oke, Sekian, terima kasih. Applause buat Fajar untuk yang memberikan kesimpulan materi mengenai penyusunan laporan keuangan. Jadi intinya mengenai laporan keuangan ini adalah segala sesuatu yang namanya bentuk keuangan, baik itu yang skalanya kecil maupun skalanya besar. Bagi kalian yang nanti harus terjun di dunia kerja, minimalnya tahu bagaimana cara menyusun laporan keuangan, baik itu neraca, rugi, laba, saldo, yang mungkin jadi rutinitas kalian saat kalian bekerja di suatu instansi, di suatu perusahaan yang diharuskan dihadapkan dengan keuangan. Ya, mau nggak mau kalian harus belajar itu, mau nggak mau kalian harus praktekkan itu ya. Intinya jangan sampai apa yang tadi disampaikan oleh teman kalian, yaitu uang adalah sangat sensitif. Berapapun itu nominalnya bisa menjadi petaka buat kalian, bisa menjadi bahaya, bisa menjadi kesalahan yang sangat fatal di saat kalian menjadi seseorang yang dipercaya oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas tersebut. Ya, berapapun itu nominalnya, itu akan menjadi tanggung jawab kalian nantinya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman, oleh saya bisa menjadikan suatu hal yang positif, ilmu yang baru buat kalian. Walaupun kalian bukan dari jurusan akuntansi, walaupun kalian jadi dari OTKP, paling tidak harus tahu. Jangan sampai nggak mau tahu. Ya, karena hidup itu nggak tahu kita kemana nantinya. Ya, rezeki kalian bekerja masih panjang. Entah itu di mana dan harus menjadi apa nantinya kalian, ya. Jadi jangan sampai ini menjadikan suatu penghambat buat diri kalian. Data saya mah bukan dari akuntansi, jangan, ya. Jadi apapun itu kalian harus jalani, kalian harus lakukan, syukuri, dan jangan lupa bahagia, ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan sampai. Terus juga sampaikan sama teman-teman yang tidak masuk tugasnya, tolong di-share di grup kelasnya. Terus ada pertanyaan nanti bisa sampaikan langsung ke Bapak, ya. Terima kasih untuk hari ini. Tolong dibariskan bangkunya. Kita berdoa dulu sebelum istirahat. Terima kasih untuk hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang hari ini sudah Bapak berikan, materi yang tadi dalam paparannya, dalam laporan penyusunan laporan keuangan, bisa dipahami, bisa dimengerti, walaupun tidak sebaik apa yang mungkin ahlinya memberikan penjelasan. Paling tidak itulah gambaran cara bagaimana menyusun laporan keuangan, ya, buat kalian. Ya, dimanapun nanti kalian akan dihadapkan mungkin dengan situasi yang harus kalian lakukan aktivitas dalam perusahaan ataupun instansi yang berkaitan dengan pekerjaan kalian. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan tugasnya juga jangan lupa kalian itu dikerjakan minggu depan. Saya periksa, tolong temennya dikasih tahu yang tidak hadir hari ini, ya. Tugasnya nanti di-share di grup, yang tidak tahu soalnya tolong dikasih tahu, ya. Jangan sampai membiarkan temannya tidak mengerjakan, ya. Oke, siapkan dulu Fajar. Nanti Bapak keluar. Oke. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.